Halo semuanya, perkenalkan saya Zulfa Zakira Savanada, NIM A15 2021 02108. Di sini saya dan rekan-rekan semuanya akan membahas materi yang dimana materi ini berkaitan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Materi ini bertemakan tentang pengertian bangsa dan negara. Sebenarnya bangsa ini terbentuk karena semakin bertambahnya jumlah manusia yang diikuti dengan semakin kompleksnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia tersebut. Sedangkan untuk negara sendiri merupakan suatu kelanjutan dan keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Tetapi menurut Bapak Insinyur Soekarno, bangsa sendiri adalah segerombolan manusia yang besar yang mempunyai keinginan untuk bersatu, keinginan untuk hidup bersama, mempunyai persamaan nasib atau karakter, dan persamaan waktu, tetapi yang hidup di atas suatu wilayah yang nyata. Sedangkan negara sendiri ini adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Kesimpulannya, negara ini dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan bersama. Melanjutkan dari penerang sebelumnya yang menyangkut materi bangsa dan negara, di sini saya akan menerangkan tentang bangsa. Bangsa menurut Bung Hatta ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Kemudian bangsa menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Adapun unsur-unsur di dalam bangsa itu yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan, umur, dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua ada agama. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui, yaitu diantaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang ketiga ada kebudayaan. Unsur terbentuknya bangsa yang ketiga juga tentunya tidak luput dari kebudayaan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada bahasa. Bahasa adalah unsur pendukung identitas bangsa. Bahasa adalah sistem lambang yang dibentuk dari unsur-unsur bunyi, ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia satu dan yang lainnya. Unsur-unsur negara. Negara adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Untuk terbentuknya suatu negara, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang pertama yaitu unsur konstitutif. Unsur konstitutif itu sendiri adalah unsur yang wajib ada untuk membentuk suatu negara. Tanpa salah satu unsur ini, suatu entitas tidak bisa disebut sebagai negara. Unsur-unsur konstitutif meliputi satu wilayah. Wilayah dibagi menjadi tiga, yaitu daratan. Daratan adalah area permukaan bumi yang menjadi tempat tinggal rakyat dan pusat kegiatan negara. Yang kedua yaitu lautan. Lautan adalah perairan yang menjadi bagian dari wilayah negara dan memiliki batas-batas yang diakui secara internasional. Yang ketiga itu udara. Udara adalah ruang udara di atas daratan dan lautan yang juga menjadi wilayah negara. Yang kedua itu rakyat. Rakyat adalah sekumpulan individu yang tinggal di wilayah negara dan menjadi pendukung utama berdirinya negara. Rakyat terdiri dari warga negara dan penduduk. Warga negara adalah mereka yang secara hukum menjadi anggota dari suatu negara. Penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara, baik warga negara maupun bukan warga negara. Yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta mengatur kehidupan masyarakat di wilayah negara. Kedaulatan berarti pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara dan tidak tunduk pada kekuasaan lain. Kedaulatan ini dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam.
Kedaulatan ke dalam itu adalah pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negeri tanpa campur tangan pihak luar. Yang kedua itu kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar itu sendiri adalah pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatakan hubungan dengan negara lain. Unsur negara selanjutnya itu unsur deklaratif. Unsur deklaratif itu adalah unsur tambahan yang meskipun tidak wajib ada untuk terbentuknya suatu negara, penting untuk pengakuan eksistensi negara tersebut di mata dunia internasional. Unsur deklaratif meliputi 1. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini bisa bersifat de facto secara kenyataan atau de jure secara hukum. Pengakuan internasional memberikan legitimasi dan memungkinkan negara tersebut untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional seperti menjadi anggota PBB. Yang kedua itu Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir itu tujuan negara. Saya akan menerangkan tentang teori terbentuknya negara. 1. Teori terhadap adalah negara dibentuk atas kehadiran Tuhan dengan kepemimpinan sebagai wakil Tuhan di bumi. Yang kedua, teori kekuasaan, yaitu negara terbentuknya melalui penaklukan dan demonstrasi oleh kekuatan militer atau kekuasaan. Yang ketiga, teori mixan, yaitu negara terbentuk sebagai alat kelas berkuasa untuk menindak kelas lain demi mempertahankan kepentingan mereka. Yang keempat ialah teori fungsional, yaitu negara terbentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Unsur-unsur esensial negara terdiri dari 4. Yang pertama adalah unsur rakyat. Rakyat adalah unsur terpenting dalam pembentukan negara. Plato menyatakan bahwa minimal ada 5.040 penduduk diperlukan untuk membentuk negara. Rakyat adalah penduduk yang menetap di suatu wilayah untuk jangka waktu yang panjang dan merupakan unsur penting dalam pembentukan negara. Tanpa keberadaan rakyat, negara tidak akan terbentuk. Unsur yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah tempat di mana rakyat dan pemerintahan berada. Wilayah harus terdefinisi dengan jelas dan menjadi tempat untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Wilayah adalah unsur terpenting dalam pembentukan identitas negara. Yang ketiga adalah unsur pemerintahan. Pemerintahan adalah unsur yang memungkinkan negara untuk berfungsi dan mengatur rakyat. Pemerintahan harus memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengelola wilayah serta rakyat. Pemerintahan adalah unsur yang memastikan negara dapat berfungsi dengan baik. Dan unsur yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain adalah unsur yang memastikan negara dapat berinteraksi dengan negara lain dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan ini memberikan legitimasi bagi negara dan memungkinkan kerjasama internasional. Tanpa pengakuan, negara tidak akan diakui secara internasional. Dengan adanya 4 unsur ini, negara dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional yang berdiri dengan sah dan resmi. Dalam sistem kenegaraan, terdapat 2 konsep penting yang perlu dipahami, yaitu yang pertama ada negara dan yang kedua adalah warga negara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang negara. Negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah tertentu. Biasanya negara itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada dia mempunyai kedaulatan. Kedaulatan itu kemampuan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya. Jadi tidak dicampur tangan dari negara lain atau pihak luar. Yang kedua itu ada wilayah. Wilayah itu biasanya batas-batas geografis yang jelas. Lalu yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan adalah sistem atau struktur untuk membuat dan menegakkan kebijakan di wilayahnya. Lalu yang terakhir ada penduduk.
penduduk itu populasi yang tinggal di dalam wilayah tersebut. Lalu fungsi utama negara adalah untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban, memberikan pelayanan umum, dan mewakili kepentingan nasional di tingkat internasional. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara. Biasanya itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan hak atau kewajiban tertentu di dalam negara tersebut. Lalu yang kedua adalah hak dan kebebasan. Hak dan kebebasan adalah warga negara memiliki hak-hak tertentu seperti hak memilih, hak berbicara, hak memperoleh perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada kewajiban. Kewajiban itu adalah tanggung jawab terhadap negara seperti membayar pajak, patuh terhadap hukum, dan ikut serta dalam proses demokratis. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.